Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi hari ini, mari kita bersyukur, memuji nama Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik ada di surga, sumber yang kekal dan semua yang baik, berkat melimpah Kau beri hidup. Pada pagi hari ini kami penuh dengan sukacita, terpujilah nama Tuhan. Di pagi hari ini ingin kami mau disapa oleh firman-Mu, berilah firman-Mu bermakna indah, menyegarkan hati seluruh pendengar yang setia kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini, tertulis dari Markus 13 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai topik dari nats ini, berjaga-jagalah, pergunakanlah waktu yang ada. Jika dikatakan berjaga-jagalah waktu ini, hal itu adalah berarti tidak menunggu-nunggu waktu, tidak menunggu-nunggu hari esok atau lusa, tetapi adalah hari ini, saat ini, waktu ini adalah waktu yang baik, hari penyelamatan, maka syukurilah dan jangan sia-siakan. Waktu sekarang kita berjaga-jaga tidak akan terulang untuk esok hari, tetapi dia akan berlalu. Maka sebelum ia berlalu, pergunakanlah dengan hal-hal yang berarti dan membangun. Selagi masih muda, selagi punya waktu, selagi mampu, inilah waktu kesempatan, dan akan kita gunakan dengan segala yang baik. Apakah yang dimaksud dengan berjaga-jagalah dengan waktu ini? Selagi Allah masih mengasihi kita, mau mendengarkan kita, masih mau membimbing kita, itulah waktu keselamatan. Seperti yang dikatakan Yesus dalam nats ini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Artinya, hari sekarang adalah hari untuk berbuat, hari untuk bersama untuk Tuhan. Tegasnya, perilaku kitalah persiapan kita untuk menyambut tuan rumah yang pulang itu. Siapakah yang disebut tuan rumah itu? Itu adalah sebagai ilustrasi, yang artinya hari kedatangan Yesus kembali akan memberikan sukacita yang besar kepada semua orang Kristen. Sekarang kita mau memasuki dalam suasana menyambut Advent. Melalui renungan hari ini, kita dimotivasi bahwa kedatangan Yesus kembali akan segera datang, memberi cahaya kehidupan yang selama-lamanya. Oleh karena itu, nantikanlah kedatangan Yesus dalam terang bagi hidupmu. Jangan lewat hari ini, waktu ini.
pakailah dengan sebaik-baiknya untuk menyambut Kristus akan memberikan sukacita yang besar kepadamu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, berilah pengajaran. Ajarlah kami selalu untuk memahami semua perintah-Mu. Singkirkanlah, ya Tuhan Yesus, semua unsur kegelapan. Teguhkanlah juga iman seluruh jemaat. Lindungi mereka. Kau saja harapan kami. Jauhkan pencobaan, bencana maupun dosa, agar kami semua penuh dengan sukacita atas segala karunia berkat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin.